Aku dan adik laki-lakiku sama-sama demam tinggi. Orang tua memberikan 3 butir obat penurun panas terakhir kepadaku, dan sejak saat itu, ingatannya terganggu. Ia dirundung, lalu membalas dendam pada teman-teman sekelasnya. Ia diabaikan, lalu menyakiti orang tua kami. Setelah terlahir kembali, aku memasukkan semua obat itu ke dalam mulutnya. Bau anyir darah pekat menguar di ujung hidung. Di ruang tamu yang temaram, 2 mayat yang telah mendingin tergeletak di sana. Mereka adalah ayah dan ibu. Mereka telah dibunuh. Terbujur kaku di lantai, mati dengan mata terbelalak. Pemandangan itu membuatku ketakutan setengah mati. Namun, saat ini aku sendiri sedang ditindih di atas tempat tidur. Tangan dan kakiku terikat kencang, tak bisa bergerak sedikit pun. Leherku dicekik oleh sebuah tangan besar berwarna pucat kebiruan. Napasku menjadi sangat sulit. Sebilah belati tajam yang basah oleh darah menempel erat di arteri leherku. Kak, kakak. Orang yang menindihku mengeluarkan suara yang dalam dan penuh penderitaan. Ucapannya terbata-bata. Orang ini adalah adikku. 10 tahun yang lalu, aku dan dia sama-sama menderita demam tinggi yang tak kunjung reda. Suhu tubuh kami melonjak hingga di atas 40°C. Saat itu obat-obatan langka, sangat sulit didapatkan di pasaran. Di rumah hanya tersisa 3 butir obat penurun panas. Ayah dan ibu menimbang-nimbang cukup lama. Akhirnya memilih untuk memberikan semuanya kepadaku. Adikku yang saat itu berusia 13 tahun, akibat demam tinggi itu, berubah menjadi orang bodoh di mata semua orang, menjadi target perundungan di sekolah, dan menjadi sosok tak kasat mata yang diabaikan di rumah. Hingga hari ini, semua itu membuahkan hasil yang keji. Ia telah membunuh ayah dan ibu, dan selanjutnya, ia ingin membunuhku juga. Namun, mengapa saat ini wajahnya menunjukkan ekspresi terluka seperti itu? Tangan pria itu mengencang. Perlahan aku kehabisan oksigen, tak bisa menjawabnya. Kakak. Ia kembali memanggilku perlahan. Mungkin karena bertahun-tahun tidak berkomunikasi dengan siapapun. Nada bicaranya berubah total. Suaranya seolah tercekik dari dalam tenggorokan, membawa kegilaan yang aneh. Orang-orang yang pernah merundungku di sekolah, semua sudah kubunuh. Ia menundukkan kepala. Napasnya yang hangat menerpa wajahku, membuatku seketika merinding. Menghadapi matanya yang merah menyala, aku menutup mata dengan pedih. 2 orang ini juga sudah kubunuh, lanjutnya dengan kata-kata dingin. Aku tahu ia merujuk pada ayah dan ibu. Tiba-tiba, tangan besar yang mencekik leherku sedikit melonggar, namun ia menekan belati itu lebih dalam ke kulitku. Seketika, leherku terasa nyeri, dan napasku hanya menyisakan dingin yang menusuk tulang. Leherku telah digorok. Ia menggesek-gesekkan wajahnya di pipiku dengan lembut, lalu berkata dengan nada sedih, "Aku sudah memberikan semua obat penurun panas untuk kakak. Kenapa kakak malah mau menikah dengan pria lain?" Ternyata, ia selalu mengingat kejadian 10 tahun yang lalu. Karena demam tinggi, anak yang tadinya cerdas dan lincah itu menjadi canggung dan bodoh. Ia telah kehilangan kehidupannya yang indah. Ini adalah utangku padanya. Namun, ia tidak seharusnya membunuh begitu banyak orang, apalagi seperti iblis menyakiti orang tua kami sendiri. Aku tidak begitu mengerti bagian akhir dari kalimatnya. Setelah lulus kuliah, karena kondisi kesehatannya, aku khawatir kelak saat orang tua menua tidak ada yang merawatnya. Karena itu, aku memilih untuk tetap di sisi orang tua, mencari seorang pria yang lembut untuk dinikahi, lalu bersama-sama merawat orang tua dan dia. Aku sudah merencanakan masa depan untuk keluarga kami yang beranggotakan 4 orang. Aku pergi kencan buta dan bertemu dengan seorang pria yang cukup baik. Minggu depan kami akan menikah. Kakak, setelah kakak mati, aku akan membunuh pria itu lalu menyusulmu. Kakak tenang saja. Saat ini, ucapannya menjadi sangat lancar. Tidak ada lagi kesan pendiam dan bodoh seperti biasanya. Aku tahu pria yang ia maksud adalah tunanganku. Air mata mengaburkan pandanganku. Aku hanya bisa menggelengkan kepala dengan pedih. Saat kesadaranku perlahan memudar, aku masih bisa merasakan ia memelukku erat-erat. Diiringi dengan tangisannya yang tertahan seperti binatang buas yang terpojok. Ia juga sangat menderita, bukan? Ia tidak bisa mengendalikan dirinya, bukan? Seharusnya tidak. Akhirnya tidak seharusnya seperti ini. Dalam ingatanku, terbayang kembali potret bahagia keluarga kami berempat di masa kecil. Seandainya hari itu obat penurun panas diberikan kepadanya, alangkah baiknya. Seandainya hari itu aku tahu teman-teman di sekolah merundungnya dan aku menolongnya, alangkah baiknya. Seandainya hari itu di rumah aku lebih memperhatikannya sedikit, alangkah baiknya.
Apakah segalanya tidak akan menjadi seperti ini? Sayang, semuanya sudah terlambat. Ia telah membunuh semua orang, dan aku pun telah mati. Sakit. Kepala sakit seperti dihantam palu, seluruh tubuh nyeri, mata tak bisa kubuka. Dalam keadaan setengah sadar, aku tak bisa lagi membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Rasanya seperti tubuhku dilemparkan ke dalam panci berisi air mendidih, tidak nyaman hingga rasanya mau mati. Sebuah tangan yang dingin menempel di dahiku, disusul oleh suara bip dingin dari sebuah termometer. Lalu terdengar tangisan panik seorang wanita. Bagaimana ini? Citra sudah demam sampai 40 derajat. Langkah kaki tergesa-gesa terdengar di dalam ruangan. Bayu juga 40 derajat. Obat habis, pinjam ke tetangga juga tidak ada. Kalau begini terus bisa gawat. Bawa ke rumah sakit. Sedang lockdown. Menunggu dapat surat izin sampai kapan? Lagi pula di saat seperti ini, rumah sakit belum tentu ada kamar. Kenapa nasib anak-anakku sengsara begini? Suara tegas seorang pria yang familiar terdengar. Masih ada 3 butir obat penurun panas terakhir. Berikan pada Citra. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Kalau tidak kita akan merasa bersalah pada. Kata-kata ini terdengar seolah datang dari kehidupan sebelumnya, membuat pikiranku yang linglung seketika sadar, seperti orang sekarat yang meronta keluar dari sangkar uap. Aku membuka mata lebar-lebar. Tindakanku membuat pria dan wanita di ruangan itu terkejut, namun segera disusul oleh kegembiraan yang luar biasa. Citra, sayangku, kamu sudah sadar. Bikin ibu takut saja. 2 wajah yang jauh lebih muda mendekat ke hadapanku. 2 manusia yang hidup dan nyata, membuat air mataku mengalir. Aku gemetar mengangkat tangan menyentuh leherku, sempurna tanpa bekas luka. Aku bangkit, tidak peduli pada keringat panas yang membasahi spray. Karena demam tinggi, suaraku serak. Sekarang, tahun berapa? Ayah dan ibu saling pandang, tak bisa menyembunyikan kekhawatiran di wajah mereka. Gawat, anak ini demam sampai linglung. Ini tahun 2022, kamu dan Bayu sedang libur sekolah. Citra, cepat minum obat. Aku menahan detak jantungku yang berdebar kencang. Tiba-tiba aku merebut 3 butir obat dari tangan ibu. Aku melompat dari tempat tidur dan berlari menuju kamar Bayu. Saat aku mendobrak pintu, remaja laki-laki di tempat tidur sedang memejamkan mata, wajahnya merah padam, bergumam kesakitan. Ayah, ibu, kakak. Saat itulah aku bisa bernapas lega. Masih sempat. Syukurlah, aku terlahir kembali, diberi kesempatan untuk memilih sekali lagi. Aku merobek kemasan obat, melompat ke tempat tidur Bayu, dan dengan paksa membuka mulutnya. Aku menangis sambil bergumam, kali ini untukmu, cepat telan. Mungkin tindakanku yang gila membuat ayah dan ibu ketakutan. Mereka bergegas menghampiri untuk menarikku, tapi aku menghentikan mereka dengan teriakan. Jangan sentuh. Aku menoleh menatap mereka, air mata berlinang, suara penuh keyakinan. Obat ini harus untuk adik. Tepat saat itu, punggung tanganku dijilat oleh sesuatu yang lembut. Aku tertegun, menunduk, dan bertemu dengan sepasang mata hitam legam yang sangat lemah, seolah telah menembus 10 tahun yang panjang, melewati pertumpahan darah dan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya untuk menyatu kembali dalam wujud remaja laki-laki yang mungil dan tampan di hadapanku. Kakak, panggilnya. Tubuhku menegang, tidak tahu harus menunjukkan ekspresi apa. Pemandangan mengerikan sebelum kematianku membuatku tidak bisa menghadapinya dengan tenang. Ini adalah calon pembunuh gila di masa depan. Apakah aku benar-benar bisa mengubah segalanya? Mengingat ayah dan ibu di belakangku, aku menggigit bibir dan membulatkan tekad. Kehidupan ini, aku tidak akan membiarkannya merasa terluka atau diabaikan lagi. Aku harus membuatnya bahagia, harus menenangkannya dengan baik. Aku mencoba memaksakan senyum yang kaku, memasukkan obat ke mulutnya, dan berkata dengan lembut, Bayu anak baik, minum obat ya, nanti cepat sembuh. Ayah dan ibu di belakang tampak ragu ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya menghela napas, tidak berkata apa-apa lagi. Bayu mengerjapkan matanya yang hitam, tiba-tiba alisnya melengkung membentuk senyuman, terlihat sangat murni dan tidak berbahaya. Suaranya serak, ibu bilang hanya sisa 3 butir. Kakak saja yang minum. Aku tidak peduli. Air mata terus mengalir. Dengan gerakan yang agak kasar, aku terus memasukkan obat ke mulutnya. Kamu yang minum. Kamu yang minum. Kalau kamu tidak minum, 10 tahun lagi kita semua akan mati. Ia mengerutkan kening, mengulurkan tangan untuk menghentikanku, dengan tegas menyisihkan 2 butir obat dan memberikannya padaku dengan lemah. Matanya tenang,
Suaranya masih membawa kejernihan seorang remaja. Kalau begitu aku satu, kakak dua. Aku tidak bisa menolaknya lagi. Karena tatapan matanya saat ini begitu hitam menakutkan, persis seperti saat ia menggorok leherku. Meskipun tahun ini ia baru berusia 13 tahun. Mungkin obat penurun panas itu benar-benar bekerja. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur pulas. Saat membuka mata, aku tertegun. Ini bukan kamarku. Aku ternyata berbaring di tempat tidur Bayu. Aku ingat, tadi malam setelah minum obat, aku bersikeras tidak mau kembali ke kamarku. Aku khawatir begitu tertidur, ia akan berubah menjadi bodoh. Jadi aku harus menjaganya di sini. Alhasil aku sendiri yang tertidur. Sekarang aku sudah pulih sepenuhnya. Sedikit menoleh ke samping. Remaja laki-laki itu meringkuk di samping lenganku. Rona merah karena demam di wajahnya sudah hilang. Aku masih belum tenang. Mengulurkan tangan hendak menyentuh dahinya. Tepat saat itu ia membuka mata. Bulu matanya yang tebal dan lentik berkedip, menyapu telapak tanganku. Gerakanku terhenti, sedikit takut menatapnya. Bingung harus berbuat apa. Wajah remaja itu menunjukkan ekspresi bingung sesaat. Lalu dengan suara manja ia memanggilku, kakak. Saat itulah aku benar-benar bisa melepaskan bebanku. Seluruh tubuhku rileks dan terbaring di tempat tidur. Syukurlah, kali ini aku berhasil mengubah masa lalu. Bayu tidak menjadi bodoh, ia masih remaja yang lembut seperti dulu, masih adikku yang cerdas, manis, dan baik hati. Namun, di kehidupan sebelumnya, pada saat ini, Bayu tidak sadarkan diri. Ia demam tinggi selama 2 hari 2 malam. Ayah dan ibu bersusah payah baru bisa membawanya ke rumah sakit, dan ia baru benar-benar sadar. Sayangnya, saat itu sudah terlambat. Setelah sadar, matanya kosong, ekspresinya linglung, menjadi sangat pendiam, seperti pasien autis, biasanya tidak pernah bicara. Dokter memarahi ayah dan ibu, anak demam sampai begini. Bagaimana kalian sebagai orang tua bisa begitu tidak bertanggung jawab? Bayu menjadi kasus khusus dalam pandemi yang melanda tahun itu, lebih lamban dan canggung dari orang biasa. Saat itu dokter berkata jika dididik dengan baik, dirawat dengan hati-hati, diberi lebih banyak kasih sayang, ia akan perlahan membaik. Sayangnya, saat itu kami semua tidak ada yang peduli dengan kata-kata dokter. Setelahnya, ayah dan ibu selalu sibuk bekerja. Kalaupun ada waktu luang, mereka memberikan semua cinta dan perhatiannya kepadaku. Kalimat yang paling sering ayah katakan adalah, anak laki-laki itu harus dididik keras, tidak apa-apa. Ibu berwatak lembut, selalu menuruti ayah, jadi ia juga tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Sedangkan aku saat itu baru berusia 15 tahun, di usia yang sedang dimanja orang tua, sama sekali tidak menyadari bahwa Bayu adalah sebuah bom waktu yang pada akhirnya meledak menghancurkan kami semua. Malam takbiran, ibu memasak satu meja penuh hidangan lezat. Kami seperti tahun-tahun sebelumnya, keluarga berempat mengelilingi meja makan untuk makan bersama, sangat hangat, penuh tawa dan canda. Tentu saja, suasana seperti itu hanya ada antara aku dan ayah ibu. Wajah adikku pucat, ia duduk diam di samping, makan dengan murung. Di kehidupan sebelumnya, aku sangat beruntung dilahirkan di keluarga yang lebih menyayangi anak perempuan. Sebagai kakak, aku 2 tahun lebih tua dari Bayu, tapi aku mendapatkan seluruh cinta kasih orang tua. Sedangkan Bayu seperti pohon kecil yang kesepian di tengah gurun, menghadapi angin dan pasir, goyah di ambang kehancuran. Ayah tersenyum ramah, mengambil sepotong besar paha ayam dari opor yang masih mengepul dan meletakkannya di mangkukku. Citra, kamu baru sembuh, masih lemah, makan yang banyak. Aku tersenyum berterima kasih, tapi kegembiraan karena orang tuaku masih hidup belum sempat meresap ke dalam hati. Saat melirik wajah murung Bayu, sumpit di tanganku nyaris jatuh. Aku buru-buru menelan ludah, dengan cepat memindahkan paha ayam di mangkukku ke mangkuknya. Menghadapi tatapan bingungnya, aku tersenyum canggung. Bayu kan sedang masa pertumbuhan. Buat Bayu saja, kakak lagi diet. Ayah tidak senang, melirik Bayu, lalu mengambil paha ayam lagi dari panci dan sekali lagi meletakkannya di mangkukku. Sebagai anak laki-laki harus mengalah pada kakak perempuan. Tidak makan satu paha ayam tidak akan mati. Nada bicara ayah yang penuh celaan membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatap lekat alis remaja itu, melihatnya mengatupkan bibir tipisnya tanpa berkata sepatah kata pun, hanya menunjukkan senyum sinis yang samar. Ekspresi ini benar-benar membuat ayah marah. Ia langsung berdiri, meraih kursi kayu di sebelahnya, mengangkatnya tinggi-tinggi hendak memukulkannya ke tubuh Bayu. Ibu buru-buru menahan pria yang sedang murka itu, menangis memohon. Bayu kan masih kecil, kenapa kamu marah begitu?
Ini malam lebaran, jangan pukul anak. Mungkin wajah dingin Bayu telah menyentuh titik lemah pria itu. Ia melompat dan memaki. Lihat itu tampang mayat hidupnya. Hari raya begini, dia pasang muka masam untuk siapa? Aku memberinya makan dan pakaian. Begini caranya dia membalas. Ruang tamu menjadi kacau balau. Bayu tidak bergerak sedikit pun, seolah sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Tangannya yang pucat sedikit gemetar, tapi kemudian dengan keras kepala ia menggenggam sumpitnya, mengabaikan pertengkaran orang tua, dan hendak mengambil sepotong ikan asam manis. Tepat saat itu, ayah mendorong ibu dengan kasar. Tangannya yang besar merebut piring ikan dan berteriak, "Makan apa?" Saus berminyak mengalir dari atas kepala Bayu. Potongan ikan yang renyah di luar dan lembut di dalam mengenai kepalanya yang tertunduk, lalu jatuh ke meja makan. Pemandangan itu juga menghantam hatiku. Aku marah hingga gemetar, benar-benar tidak tahan lagi, lalu berteriak pada ayah, "Ayah sakit ya?" Setelah itu aku menggandeng tangan Bayu, membawanya ke kamarnya. Di rambutnya yang pendek masih menempel sisa saus dan daun bawang, terlihat sangat berantakan. Aku mengunci pintu kamar. Entah kenapa melihatnya dalam keadaan seperti ini. Kesedihan tiba-tiba melandaku. Aku berlutut di lantai dan menangis terseduh-seduh. Baru saat inilah aku benar-benar mengerti penderitaan Bayu di kehidupan sebelumnya. Hidup kembali, satu-satunya yang bisa kuubah hanyalah Bayu tidak menjadi bodoh. Aku sama sekali tidak bisa mengubah perlakuan orang tua terhadapnya, terutama ayah. Sikap keras mereka seperti buldoser, selangkah demi selangkah mendorong Bayu ke jurang. Mungkin kesedihanku menyentuh remaja yang sejak tadi diam itu. Ia tiba-tiba mengulurkan tangan mengelus kepalaku, suaranya lembut. "Kakak jangan menangis, aku tidak apa-apa." Aku mengangkat mataku yang basah dan menatap wajahnya yang cemas. Hatiku tiba-tiba tercekat. Tidak benar. Di kehidupan sebelumnya sebelum sakit, kepribadiannya sangat lincah dan ceria. Nanti karena otaknya rusak akibat demam ia menjadi bodoh. Kehidupan ini ia tidak bodoh. Mengapa kepribadiannya tetap berubah seperti ini? Sama sekali tidak seperti remaja 13 tahun. Sebuah pikiran mustahil melintas di benakku. Mungkinkah ia juga terlahir kembali? Benar, aku bisa terlahir kembali. Mengapa ia tidak bisa? Kesadaran ini membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku terduduk di lantai, mencoba mundur untuk menjauh darinya. Lampu di kamar tiba-tiba menjadi sangat redup. Bayangannya yang tidak terlalu tinggi berdiri membelakangi cahaya di hadapanku. Tiba-tiba berubah menjadi binatang buas yang ganas. "Kakak, kakak kenapa?" Wajahnya menunjukkan ekspresi terluka. Ia berjongkok, menatapku tanpa berkedip. Aku membuka mulut tapi tak bisa bersuara. Mungkinkah aku akan bertanya padanya apakah ia adalah adik pembunuh dari kehidupan sebelumnya? Tidak bisa. Jika benar, ini pasti akan membuatnya marah. Pikiranku berkecamuk hebat, tapi ia sendiri malah cemberut sedih, mengendus, lalu tiba-tiba menerjang ke dalam pelukanku dan menangis keras. "Kakak, kenapa ayah selalu tidak suka padaku?" Sekeras apapun aku berusaha. Ia menangis, tapi hatiku sedikit lega. Bayu di akhir kehidupan sebelumnya tidak akan pernah menunjukkan ekspresi seperti ini. Ia seperti batu yang dingin, menolak semua komunikasi dengan dunia, menutup diri sepenuhnya. Sedangkan adik dalam pelukanku ini nyata, bisa menangis, tertawa, merasa sedih, masih remaja lugu seperti dulu. Jangan marah pada ayah. Ayah dan ibu sangat menyayangimu. Mereka hanya tidak tahu cara menunjukkannya. Aku mengambil handuk dengan lembut membersihkan kotoran di kepalanya, mencoba menghiburnya. Selama proses itu, ia selalu membuka mata hitamnya, tersenyum menatapku. Di dasar matanya tersembunyi cahaya yang dalam, tak terhingga. Tiba-tiba di luar jendela, kembang api meledak dengan cemerlang. Tahun baru telah tiba, dan itu juga merupakan kelahiran kembali kami. Aku dan dia berdiri berdampingan di depan jendela, diam-diam memandangi keindahan yang fana ini. Sesaat kemudian, aku menarik napas dalam-dalam, perlahan membuat janji. "Bayu, nanti kalau ada yang merundungmu, kamu harus bilang pada kakak. Kakak akan melindungimu." Kembang api yang megah mekar di mataku, tapi aku hanya menatap remaja yang tersenyum tulus itu. Ia mengangguk, menjawab dengan sungguh-sungguh, "Iya." Aku mengatasi rasa takut di hatiku, memberinya sebuah kotak yang indah, menyuruhnya membuka. Bayu membuka kotak itu dengan ragu, seuntai gelang tasbih kuno muncul di matanya. Ini adalah gelang yang khusus aku dapatkan dari seorang kiai di pesantren. Kiai itu bilang benda ini bisa membantu menenangkan pikiran. Untuk menekan aura membunuh pada dirinya,
Entah benar-benar berguna atau tidak, aku ingin mencobanya. Melihatnya menunjukkan ekspresi gembira, aku memberinya pelukan tahun baru. Bayu, selamat tahun baru. Lalu sekali lagi aku berpesan padanya, nanti kamu harus belajar yang rajin, jadi orang baik, dengarkan kakak, ya? Ia dengan cepat mengenakan gelang itu, membalas pelukanku erat. Suaranya membawa kegembiraan yang jelas. Iya, di bawah bimbinganku yang tekun, Bayu berhasil masuk ke SMA tempatku bersekolah. Tidak sia-sia hari-hariku menemaninya begadang belajar. Setiap sekitar pukul 9 malam, ibu akan membawakan 2 gelas susu hangat ke kamar. Dengan lembut ia tersenyum padaku. Jangan belajar terlalu malam ya, Citra. Kamu kembali ke kamar istirahat saja. Ayah, meskipun setiap hari masih bersikap dingin pada Bayu, setidaknya tidak lagi memukul dan memarahinya di depan umum. Aku mengira segalanya membaik sesuai rencanaku. Karena di kehidupan sebelumnya akibat kecerdasannya terganggu, Bayu akhirnya hanya masuk SMK. Di sana, ia mengalami 3 tahun paling tragis dalam hidupnya. 3 tahun dirundung habis-habisan. SMK itu dibandingkan dengan SMA favorit di kota tempatku diterima, bagaikan langit dan bumi. Hal ini juga menjadi ganjalan di hati orang tua di kehidupan sebelumnya, membuat mereka semakin kecewa pada Bayu. Syukurlah kali ini aku berhasil mengubah semuanya. Saat aku sedang diam-diam bergembira, teman sebangkuku berlari tergesa-gesa masuk ke kelas. Terengah-engah panik berkata padaku, "Citra, gawat, adikmu berkelahi dengan orang." Saat Bayu baru masuk SMA favorit, aku khawatir tidak bisa mengawasinya dan akan mengulangi kesalahan kehidupan sebelumnya. Jadi aku khusus memperkenalkannya pada beberapa teman dekatku, meminta mereka ikut mengawasinya. Kata-kata itu baru saja keluar, hatiku langsung panik. Saat aku mengikuti teman sebangkuku ke sudut tersembunyi gedung sekolah, sekelompok siswa laki-laki mengelilingi sesuatu sambil berteriak-teriak. Aku tidak peduli, bergegas menyelinap masuk. "Heh, aku kan cuma tidak sengaja menyentuh gelangmu. Reaksimu lebay banget, kayak orang gila. Laki-laki kok pakai gelang kayak banci, jijik banget. Sekolah tidak boleh pakai perhiasan. Kamu tidak tahu? Cepat berlutut minta maaf sama Kak Gilang. Masalah hari ini selesai." Di sekolah manapun selalu ada sekelompok siswa berandalan seperti ini. Aku ternyata melupakan hal ini. Yang lebih penting adalah aku menggunakan jiwa 10 tahun kemudian untuk kembali ke masa kini. Jadi aku lupa bahwa siswa SMA tidak boleh memakai perhiasan. Si bodoh Bayu itu juga tidak tahu cara melepasnya. Kali ini tertangkap basah oleh iblis-iblis kecil ini. Di antara anak-anak remaja selalu ada persaingan, suka adu nyali dan kekejaman. Dengan susah payah, aku berhasil masuk ke tengah kerumunan dan melihat Bayu dikepung di tengah. Di hadapan kakak kelas, ia seperti anak domba yang lemah dan mudah dirundung. Tapi hanya aku yang tahu di balik kulit domba ini tersembunyi jiwa yang buas. Siswa yang dipanggil Kak Gilang itu berjalan angkuh di depan Bayu yang sedikit menunduk, berkata, "Bocah, tidak mau berlutut juga boleh. Gini saja, kalau kamu memang sesayang itu sama gelang ini, kasih aku pinjam beberapa hari, kamu boleh pergi." Dengan mata telanjang pun bisa terlihat tangan Bayu yang terkulai di samping tubuhnya sudah mengepal erat. "Pergi," ia dengan dingin mengeluarkan satu kata, menepis tangan Gilang yang terulur. Bayu jelas lebih pendek dari Gilang, namun pada saat itu, aura yang terpancar di sekelilingnya membuatku ingin menciutkan leher. Yang terbayang di mataku saat ini adalah saat ia memegang pisau menggorok leherku. Jelas sekali, tindakan Bayu telah membuat Gilang marah. Pemuda jangkung itu langsung melayangkan tinju, dengan ganas mengarah ke wajahnya. "Hentikan," pikiranku kosong. Pada saat itu, aku tidak berpikir apa-apa, langsung melompat ke antara Bayu dan Gilang. Pukulan yang membawa angin kencang itu berhenti tepat satu ruas jari dari hidungku. Anak cewek liar dari mana ini? Gilang yang marah menarik tinjunya. Aku menatap wajah Gilang, mataku terbelalak. Orang ini? Orang ini ternyata Gilang, tunanganku yang sopan dan santun di kehidupan sebelumnya. Ya Tuhan, perubahan seseorang bisa sebesar ini? Waktu 10 tahun cukup untuk mengubah dan membalikkan seseorang. Mengubah preman sekolah Gilang menjadi pria terhormat. Mengubah Bayu yang penurut menjadi seorang pembunuh. Pantas saja Gilang selalu tidak mau bercerita banyak tentang masa SMA-nya. Bagaimanapun, menjadi preman sekolah dan bajingan bukanlah hal yang membanggakan. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak terlalu memperhatikan tokoh-tokoh populer ini. Lagi pula, dia kelas 12, aku kelas 11, memang tidak ada interaksi. Saat ini, aku ternganga. Belum sempat berkata apa-apa, sudah ditarik berbalik oleh orang di belakangku. Yang kulihat adalah wajah cemasnya. "Citra, kamu gila.
Terlahir kembali sekian lama. Ini pertama kalinya aku melihat ekspresi hancur di wajah Bayu. Pada saat ini, ia menjadi sangat hidup. Perlahan-lahan memutus hubungan dengan Bayu yang muram dan dingin di kehidupan sebelumnya, akhirnya terlihat seperti remaja sungguhan. Di siang bolong, aku dengan mentalitas orang dewasa, mata berkaca-kaca, mengulurkan tangan membelai rambutnya yang berantakan. Aku kan kakakmu. Sudah kubilang, aku akan melindungimu. Bayu, jangan takut. Mungkin tindakan beraniku membela adikku telah membuat Gilang lebih memperhatikanku. Ia seperti ekor kecil mulai sering muncul di dekatku. Wah, itu kan Gilang kelas 12 IPA 1. Dia kesini mau apa? Ya ampun, preman sekolah. Dia keren dan ganteng banget ya. Di koridor para siswi berbisik-bisik. Teman sebangkuku menyenggolku. Aku mengangkat kepala dari tumpukan soal, menatapnya dengan bingung. Teman sebangkuku berbisik, Citra, lihat, Gilang datang mencarimu lagi. Alisku berkerut. Sebenarnya di kehidupan ini aku tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Gilang. Bagaimanapun, sebelum mati di kehidupan sebelumnya, Bayu berkata akan membunuhnya, entah bagaimana akhirnya. Citra, keluar sebentar. Pemuda jangkung itu membuka kancing seragamnya, mengenakannya dengan acak-acakan, bergaya cuek. Aku benar-benar tidak mau bergerak. Tapi sekarang waktu istirahat, penonton semakin banyak, semua orang menatapku. Ini sama sekali tidak romantis atau menyenangkan, malah membuat sangat malu. Karena di mataku, Gilang saat ini hanyalah seorang anak kecil. Di kehidupan sebelumnya, yang aku hargai adalah Gilang yang sopan, bukan yang sombong seperti ini. Terpaksa, aku meletakkan pulpen dan keluar kelas. Di antara kerumunan, teman-teman terdengar sorak-sorai. Gilang tersenyum licik, berkata dengan keras, "Hei Citra, kenapa kamu selalu menghindariku?" Aku sedikit tak berdaya tapi tetap ingin menjelaskan. Aku tidak, dan aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Gilang, jangan cari aku lagi. Tahun depan aku kelas 12. Aku hanya ingin belajar dengan baik. Pemuda di depanku cemberut, matanya penuh penghinaan. Belajar apaan? Aku sudah kelas 12 saja tidak buru-buru. Aku menatap Gilang, merasa lelah. Ternyata masa remajanya seperti ini, atau kelahiran kembaliku telah menciptakan efek kupu-kupu, mengubah takdir orang-orang di sekitarku. Oke, tidak menggodamu lagi. Citra jadi pacarku ya? Sinar matahari yang terik menyinari Gilang. Aku menatap penampilannya yang penuh energi dan terbuka, sedikit tertegun. Dalam kehidupan SMA yang melelahkan dan penuh tekanan, tiba-tiba muncul sebuah peristiwa sensasional. Di sekeliling langsung meledak sorak-sorai. Di tengah tawa riang itu, aku melihat Bayu berdiri diam di belakang kerumunan. Ia seperti pohon pinus kesepian yang dilupakan. Tatapannya yang dalam tertuju pada Gilang. Sebilah cutter kecil tergeletak di telapak tangannya, memancarkan hawa dingin yang menusuk. Kakak, tidak boleh pacaran. Setelah itu, Bayu menatapku dengan serius dan berpesan. Soal cutter itu, aku tidak berani menyinggungnya lagi. Aku menolak Gilang dengan sangat tegas. Bagiku saat ini, Gilang hanyalah seorang anak kecil. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya aku tidak punya perasaan cinta padanya. Hanya saja di antara para calon kencan buta, aku memilih yang paling baik kepribadiannya, yang bisa bersamaku merawat adik bodohku dan orang tua. Sedangkan sekarang, Bayu satu sekolah denganku. Ia selalu muncul secara misterius, membuatku setiap hari hidup dalam ketakutan. Setiap kali terbangun di tengah malam, di benakku selalu terbayang adegan ia menggorok leherku. Tak lama kemudian, ulang tahun ke-14 Bayu tiba. Tahun-tahun sebelumnya pada saat ini, keluarga hanya makan sederhana di rumah. Tapi setiap ulang tahunku, rumah selalu dirayakan dengan meriah, mengundang semua temanku. Tahun ini aku juga ingin memberikan Bayu kenangan ulang tahun yang berbeda. Aku berdiskusi dengan orang tua, ingin mengadakan pesta ulang tahun untuknya, tapi ayah mengerutkan kening dan memotongku dengan tegas. Anak laki-laki genit amat, ulang tahun apaan? Seumur hidup ayah tidak pernah dirayakan ulang tahunnya. Memangnya anak perempuan apa? Pakai acara segala. Antara ayah dan Bayu, hubungan ayah anak tradisional terlihat sangat jelas. Aku langsung bermanja-manja memijat bahu ayah, membujuknya. Ayah sayang, Bayu belakangan ini belajar sangat rajin, biasanya juga sangat penurut. Kita rayakan sekali saja ya. Trik ini, baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, selalu berhasil pada ayah. Ayah Goran tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kalau Citra sudah minta, turuti saja. Ibu di samping juga mengangguk lembut. Ibu akan bantu kamu menyiapkan kejutan untuk Bayu. Aku sangat antusias bersama ibu membeli banyak barang.
bahkan khusus izin tidak masuk sekolah sehari untuk mendekorasi rumah dengan hangat. Ulang tahun Bayu jatuh di akhir pekan. Aku menyembunyikannya darinya. Diam-diam datang ke kelasnya lebih dulu. Dengan status sebagai kakak perempuan mengirimkan undangan yang kutulis sendiri, mengundang teman-teman sekelasnya datang ke pesta ulang tahun. Para remaja itu memegang undangan di tangan. Ekspresinya sedikit ragu, tapi tetap menghargaiku dan mengangguk setuju. Kak Citra, tenang saja, kami pasti datang. Tepat di hari ulang tahun, ayah dan ibu sesuai permintaanku telah mengambil cuti kerja. Aku menggandeng tangan Bayu, membuka pintu dan masuk ke rumah. Ia berdiri terpaku di tempat, ekspresinya tenang melihat sekeliling. Begitu tenang hingga sedikit menakutkan. Ayah, yang tadinya bertepuk tangan sesuai rencanaku, langsung memasang muka masam. Kamu pasang muka masam untuk siapa? Kakakmu sudah menyiapkan begitu banyak untuk ulang tahunmu ini. Kamu tahu tidak? Dasar tidak tahu terima kasih. Aku takut mereka bertengkar lagi. Jadi aku meremas tangan Bayu dengan kuat dan berkata, Bayu, selamat ulang tahun. Akhirnya, ia menoleh menatapku. Bertambah 1 tahun. Entah sejak kapan, postur tubuhnya sudah menjulang tinggi, bahkan samar-samar lebih tinggi dariku. Matanya yang tadinya dingin seperti abu tiba-tiba menyala, seperti percikan api yang membara. Ia berkata, terima kasih kak, aku suka sekali. Namun entah kenapa melihat senyumnya, aku malah merasa sangat sedih. Pada akhirnya tidak ada satupun teman sekelasnya yang datang. Aku yang sudah meninggalkan nomor teleponku menerima pesan dari ketua kelas Bayu. Kak Citra, maaf, hubungan Bayu dengan kami tidak begitu baik. Kami tidak jadi datang ke pestanya. Selamat bersenang-senang untuk keluarga kakak. Malam tiba, piring-piring kotor sudah dibersihkan. Aku mendorong pintu kamar Bayu dan masuk, melihatnya sedang duduk diam di depan meja belajar menulis. Melihatku masuk, ia tersenyum tipis, memanggil, kakak. Bayu, kakak minta maaf ya, ini salah kakak, kakak merusaknya. Seandainya aku tidak memberitahunya bahwa hari ini teman-temannya akan datang, mungkin ia tidak akan berharap. Mata yang bersinar seperti bintang itu tidak akan muncul dari abu lalu padam lagi. Ini salahku, bukan salah kakak. Ada kakak saja sudah cukup, aku tidak butuh teman. Ia bersikap seolah tidak peduli. Sifat posesifnya yang semakin menjadi-jadi telah berubah menjadi kepanikan dalam diriku, menenggelamkanku. Aku gelisah ingin mengubah Bayu, hanya karena takut ia akan kembali menjadi pembunuh gila dari kehidupan sebelumnya. Apakah aku benar-benar peduli padanya? Mungkin iya, atau lebih tepatnya, rasa takut sudah melebihi rasa peduli. Ia menatapku lama, tiba-tiba berkata pelan, kakak, kakak sangat takut padaku. Sensitif seperti dia. Kalimat itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Aku gemetar tidak tahu harus menjawab apa. Ia malah langsung tertawa lebar. Tidak perlu takut. Kakak sudah bilang akan melindungiku. Aku juga akan selamanya melindungimu. Jadi kakak, jangan berbohong ya, harus ditepati. Pembohong akan mati mengenaskan. Di benakku tiba-tiba terbayang wajah ganasnya di kehidupan sebelumnya. Ia memegang pisau menindihku, bertanya mengapa aku akan menikah. Sosok itu perlahan menyatu dengan Bayu yang sedang tersenyum ceria di depanku. Saat ini, setiap kata peringatannya dingin seperti pisau menusuk tulang. Aku terengah-engah, terhuyung-huyung berpegangan pada kusen pintu, bersandar di pintu, dengan ngeri menatap remaja di depanku. Tidak peduli di balik kulit ini sekarang adalah Bayu 14 tahun atau Bayu 23 tahun, aku tidak bisa menyelamatkannya. Mungkin yang disebut tidak minum obat penurun panas lalu menjadi bodoh hanyalah sebuah alasan. Sifat aslinya memang ekstrem dan gila dari sananya, bahkan seorang antisosial. Seseorang yang berhati kejam, membunuh semua teman sekelasnya, menyakiti orang tuanya, sama sekali tidak layak diselamatkan. Ia adalah kejahatan dari akarnya. Aku terus hidup dalam pergulatan dan penyiksaan diri yang berulang-ulang seperti ini setiap tahun. Bayu tiba-tiba menjadi sangat penurut. Postur tubuhnya juga seperti pohon kecil yang mulai tumbuh tinggi dan tegap. Sedangkan aku, karena seluruh pikiranku tercurah padanya, dengan menyesal kehilangan kesempatan masuk ke universitas impianku. Pada hari surat penerimaan datang, para kerabat khusus datang untuk bergosip. Melihat aku hanya diterima di universitas kelas 2, mereka dengan kata-kata tersirat menghibur orang tuaku. Wah, Citra sudah hebat sekali. Kapan adakan syukuran kelulusan Mas Mbak? Ayah langsung mencabut ikat pinggangnya di depan semua orang. Saat aku lengah, ia mencambuk Bayu berkali-kali. Kamu sendiri belajar payah. Setiap hari masih menempel pada kakakmu minta diajari.
Sekarang kamu merusaknya sampai dia juga tidak lulus. Kenapa kamu tidak mati saja? Berbagai macam omelan dan kata-kata kejam melayang ke arah Bayu yang diam. Ia berdiri tegak, tidak sombong, tidak minder menerima cambukan ikat pinggang. Bahkan matanya tidak berkedip. Aku tahu ayah selalu suka pamer di depan kerabat bahwa ia punya anak perempuan yang baik, selalu menjadikanku sebagai panutan dan kebanggaan. Tapi aku tidak pernah menyangka ia akan melampiaskan amarahnya pada Bayu di depan semua orang seperti ini. Karena aku tidak lulus dengan baik, membuatnya kehilangan muka. Ia tidak memukul atau memarahiku, malah memukul Bayu. Aku tidak mengerti. Ayah, jangan. Aku berteriak panik tapi tidak bisa menghentikan tindak kekerasannya. Ibu hanya bisa menangis sambil berpegangan pada tangan kerabat, lemah dan tak berdaya. Di sekeliling adalah wajah-wajah penonton yang menikmati drama dari para kerabat. Aku bahkan bisa mendengar bisikan dan tawa mereka. Kalau orang luar tidak tahu, dikira Citra itu anak kandungnya. Kalau bukan karena dulu mereka meracuni orang tua kandungnya sampai mati, merasa bersalah, takut digunjing orang, mana mungkin dia sebaik itu pada Citra. Benar juga, lihat saja temperamennya. Kalau Citra anak kandung, sudah dipukuli sampai mati dari dulu. Ini kan cuma takut diomongin orang. Kasihan juga Citra, sudah sebesar ini masih tidak tahu apa-apa. Yang paling kasihan ya si Bayu itu, tiba-tiba jadi samsak. Dunia tiba-tiba menjadi sangat bising. Mulut mereka membuka dan menutup terus-menerus, seperti ular berbisa yang menjulurkan lidah mengeluarkan kata-kata yang tidak aku mengerti. Aku hanya merasa pusing. Seketika, ikat pinggang ayah sekali lagi mengayun ke arah Bayu. Melihat kekuatan dan sudutnya, pasti akan mengenai wajahnya. Aku tidak sempat berpikir, dengan panik melangkah maju, menghalangi di depannya. Aku memejamkan mata, bersiap menerima rasa sakit. Suasana menjadi hening mencekam. Saat aku membuka mata lagi, aku hanya melihat mata Bayu perlahan memerah. Tangannya yang ramping terangkat, mencengkeram ujung lain ikat pinggang. Postur tubuhnya sudah sangat tinggi. Seorang anak 15 tahun sudah cukup kuat untuk berhadapan dengan ayah. Masalahnya hanya apakah ia mau melawan atau tidak. Kali ini Bayu tidak membentakku, tapi dengan kuat menarik ikat pinggang itu hingga ayah terhuyung hampir jatuh. Kemudian ia melempar ikat pinggang itu ke lantai begitu saja. Di matanya yang dingin tersembunyi kegelapan yang menakutkan, membuat orang tidak bisa memahaminya. Ia berkata pada ayah, "Coba sentuh dia sekali lagi." Di kehidupan ini, hidupku benar-benar terbalik pada hari surat penerimaan universitas datang. Aku pernah naif berpikir bahwa orang tua baik padaku, memihakku, adalah karena cinta. Paling banter, itu hanya karena mereka lebih menyayangi anak perempuan. Tapi dari mulut para kerabat yang usil itu, aku baru mengerti. Ternyata, aku bukan anak kandung mereka. Aku mencoba merangkai gunjingan yang kudengar menjadi kebenaran. Kebenaran selalu kejam. Orang tua kandungku dan orang tuaku saat ini pernah menjadi sahabat karib. Pada hari pernikahan orang tuaku, saat aku baru saja lahir, orang tua kandungku mengendarai mobil untuk menghadiri pernikahan mereka. Sekelompok teman lama bertemu, tentu saja minum-minum dengan gembira. Di antara pria, di meja minum selalu ada adu gengsi. Ayah kandungku sebagai sahabat terbaik ayah, tentu saja maju untuk menggantikannya minum dan akhirnya mabuk berat. Celakanya, semua orang sudah mabuk, termasuk ibu kandungku. Ayah kandung bersikeras menyetir pulang. Sekawanan orang mabuk tidak ada satupun yang mencegah. Dalam perjalanan pulang, mobil orang tua kandungku menabrak pembatas jalan dan terjun ke sungai. Keduanya tewas. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah aku saat itu masih di Buayan, tidak ikut dibawa. Kejadian ini membuat orang tuaku saat ini menyesal seumur hidup. Merasa kesalahan merekalah yang telah membunuh sahabat terbaik mereka. Jadi mereka mengadopsiku, menganggapku seperti anak sendiri. Entah agar aku bisa lebih baik berintegrasi ke dalam keluarga, atau mungkin karena alasan lain. Kakek nenek kandungku tidak pernah sekalipun mencariku. Citra, bukan ayah dan ibu mau menyembunyikannya darimu. Masalah ini benar-benar sulit diceritakan. Ibu memegang tanganku sambil menangis. Ayah menyalakan sebatang rokok, menghela napas dan berkata, "Kami pikir menyembunyikannya seumur hidup darimu, asalkan kamu bahagia, sudah cukup." Setelah mengetahui segalanya, aku khusus pergi ke makam orang tua kandungku. Dua wajah muda terpatri selamanya di batu nisan. Di antara garis alis dan tatapan mata mereka, memang ada kemiripan denganku. Setelah pulang, aku memeluk lutut, duduk di lantai kamarku, menangis terseduh-seduh. Pintu tiba-tiba didorong terbuka dengan lembut. Sebuah tangan yang kokoh terulur, dengan lembut mengelus rambutku, membawa aroma mint
yang samar. Suara rendah dan dingin remaja itu terdengar di telingaku. Jangan menangis lagi. Kamu selamanya adalah kakakku. Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata menatapnya yang sedang berjongkok di hadapanku, mempertahankan gerakan mengelus rambutku. Di kamar yang gelap, ia seolah membawa aura cahaya. Di kerah bajunya, terlihat bekas merah akibat cambukan ikat pinggang. Tapi ia sama sekali tidak peduli, hanya menatapku dengan cemas. Hatiku tiba-tiba menjadi tenang secara aneh. Hanya saja sangat keras kepala ingin sebuah jawaban. Bayu, tidak peduli apa yang terjadi, kita selamanya adalah keluarga bahagia, beranggotakan 4 orang. Ya, aku sengaja menekankan kata keluarga 4 orang. Di pupil matanya yang hitam pekat terpantul wajahku yang menangis berantakan seperti kucing, terlihat sangat menyedihkan. Tangannya turun, dengan sangat lembut diletakkan di wajahku. Sedikit demi sedikit menyeka air mataku, penuh rasa hormat dan kelembutan. Ia sepertinya tidak pernah menolakku, menjawab, "Aku janji padamu." Untuk mempermudah mengawasi Bayu, aku memilih universitas kelas 2 di dalam kota. Jaraknya ke SMA-nya tidak terlalu jauh. Aku cepat berbaur dengan teman-teman sekelas. Tak lama kemudian ulang tahun ke-18ku tiba. Ayah dan ibu khusus meneleponku, bertanya apakah aku mau pulang untuk merayakan hari kedewasaanku. Aku menolak dengan halus, berencana merayakannya dengan teman-teman. Tepat saat itu, aku tiba-tiba menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Citra, selamat ulang tahun." Suara di seberang sana terasa sangat familiar. Sampai aku melihatnya di gerbang sekolah, aku semakin terkejut hingga mulutku ternganga. "Gilang." Ia tersenyum memberikan sebuket besar mawar merah ke hadapanku, berkata, "Bertemu denganku sampai sekaget itu." Aku tidak menerima bunga itu, hanya bertanya balik, "Bagaimana kamu tahu aku kuliah di sini?" "Teman sebangkumu waktu SMA yang memberitahuku. Mencari informasi tentangmu itu mudah sekali. Selamat ulang tahun yang ke-18, Citra." Gilang sekali lagi menyodorkan buket bunga itu lebih dekat padaku. Ketika ketenangan dan kehangatan pada dirinya semakin mirip dengan kehidupan sebelumnya, sayangnya aku tidak bisa dan tidak berani memiliki perasaan apapun. Aku tersenyum sopan dengan halus menolaknya. "Ucapanmu kuterima, bunganya tidak." Selesai bicara aku berbalik hendak pergi. Lengannya yang panjang langsung menghalangi di depanku. "Citra, beri aku kesempatan. Aku benar-benar tulus menyukaimu." Tanpa menunggu aku bereaksi, Gilang langsung berlutut dengan satu kaki, mengangkat tinggi buket bunga. Matanya penuh harap menatapku. Para mahasiswa yang berlalu lalang menunjukkan ekspresi penasaran. Ada yang bahkan mengangkat ponsel untuk memotret. Aku mengerutkan kening, tanpa sengaja menatap Gilang. Di dasar matanya tidak ada sedikit pun kelembutan, hanya ada kepastian akan kemenangan dan perhitungan. Di kehidupan sebelumnya aku mengira kepribadiannya lembut. Kenapa sekarang berubah menjadi seperti ini? Pria yang mengejar wanita dengan cara heboh belum tentu tulus, terkadang hanya untuk melakukan pemaksaan moral. Karena biasanya wanita tidak akan mempermalukan seorang pria di depan umum. Melihat ekspresi Gilang ini, seketika aku mengerti triknya. Sangat disayangkan, aku bukan wanita biasa. Seseorang yang sudah pernah mati sekali, bagaimana mungkin peduli dengan hal-hal seperti ini? "Gilang, aku jelaskan padamu ya, aku tidak." Kata-kataku belum selesai. Sesosok bayangan seperti anak panah yang melesat langsung menyela di antara kami. Sebuah pukulan yang membawa kemarahan luar biasa menghantam wajah lembut Gilang. Aku terkejut menoleh, ternyata Bayu, ia bahkan masih mengenakan seragam SMA favorit kota. Pukulan mendadak ini membuatku cemas dan terkejut. Kepala Gilang terpental ke samping. Ia menyeka darah di sudut bibirnya. Dengan senyum sinis yang samar, perlahan berdiri tegak. Para penonton berkerumun mundur, buru-buru mengangkat ponsel memotret terus-menerus. Mereka sangat bersemangat, mengira telah menyaksikan sebuah drama cinta segitiga. "Bayu, apa yang kamu lakukan?" Aku tegang menarik Bayu yang seluruh tubuhnya menegang, mencoba membawanya pergi. Takut ia gegabah melakukan hal yang tidak bisa diperbaiki. "Gilang, aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya, jangan ganggu kakakku lagi." Suara Bayu sedingin es, tapi gerakan tangannya sangat lembut, memegang tanganku seolah memberiku ketenangan. Gilang memeluk buket besar itu, menjilat gusinya. Sudut matanya memerah, menonjolkan pesona jahat pada dirinya. "Bayu, apa kau benar-benar menganggap Citra sebagai kakak kandungmu? Berani kau letakkan tangan di dada dan bertanya pada nuranimu sendiri? Semua buku yang kau baca selama ini sia-sia ya? Masih tahu apa itu sopan santun? Perasaan apa yang sebenarnya kau miliki untuk Citra? Bayu, apa kau tidak punya malu?"
Rentetan pertanyaan keluar dari mulut Gilang. Ia selangkah demi selangkah mendekat seperti binatang buas yang lepas kandang, benar-benar membalikkan persepsiku tentangnya. Tapi, apa yang sebenarnya ia bicarakan? Bagaimana mungkin Bayu menyukaiku? Kami adalah kakak adik. Bagaimana ini mungkin? Aku gemetar meronta, mencoba melepaskan tangan Bayu, tapi ia malah menggenggam lebih erat. Hal-hal berdosa yang di kehidupan sebelumnya sengaja aku abaikan, tidak mau kuakui, ternyata bukan halusinasiku. Aku tiba-tiba mengerti ketegasan dan kekejaman Bayu di kehidupan sebelumnya. Mengerti pergulatan dan rasa sakit di antara setiap ayunan pisaunya. Di kehidupan sebelumnya kami bahkan tidak tahu kami bukan saudara kandung. Tapi ia di lingkungan yang hancur seperti itu. Dengan hati yang sensitif dan lemah, menyukaiku dengan canggung. Pikiran ini benar-benar berakar, bertunas, mekar, dan berbuah di hatiku. Video tanpa sudut buta 360 derajat itu menyebar dengan cepat di internet, mendorong kami ke puncak sorotan. Video itu menunjukkan pemandangan di depan gerbang sebuah universitas. Seorang mahasiswi baru memiliki hubungan asmara yang rumit dengan dua mahasiswa. Salah satunya adalah adik kandungnya sendiri, bahkan masih siswa SMA di bawah umur. Netizen suka mendapatkan kenikmatan tersembunyi dengan menjelek-jelekkan orang lain. Mereka tidak peduli kebenarannya. Dalam urusan asmara, yang paling banyak dikritik biasanya adalah perempuan. Kata-kata yang menyertaiku adalah cewek murahan, tidak tahu malu, pelakor kelas atas, mencoreng nama baik kampus. Berbagai macam hoax dan rumor aneh menyebar luas. Banyak versi yang memfitnah aku dan Bayu. Dengar tidak? Ternyata si ganteng Gilang itu yang pacar aslinya. Teman dari kecil. Gilang itu baik banget sama dia. Hasilnya Citra malah sama Bayu. Dengar tidak? Sebenarnya Citra dan adiknya itu yatim piatu. Katanya keluarga Gilang yang membiayai mereka sampai besar. Dasar serigala tidak tahu balas budi. Dengar tidak? Yang kalian bilang itu belum seberapa. Gosipku ini yang paling valid. Sebenarnya Gilang dan Citra sudah lama menikah. Bayu itu yang jadi selingkuhan. Sungguh konyol, tragis, dan menyedihkan. Para pembuat hoax bahkan tidak berpikir pada hari mereka merekam video itu. Aku baru saja berusia 18 tahun. Bahkan tidak berpikir apakah usiaku dan Gilang cukup untuk menikah. Dan pemicu semua ini, Gilang, seolah lenyap dari muka bumi. Ia tidak memberikan pernyataan apapun, hanya membiarkan masalah ini terus memanas. Netizen yang marah menyerbu forum universitasku. Di dalamnya penuh dengan foto-foto yang diedit menjadi foto duka cita untukku. Aku dipanggil oleh pihak universitas. Mereka dengan halus menyarankan agar aku cuti sementara. Maka, universitas yang baru saja dimulai, aku sudah harus pergi dengan nama tercemar. Di musim dingin yang membekukan, aku menahan angin dingin yang menusuk tulang. Sendirian menarik koperku yang sepi di gerbang sekolah. Dunia ini tiba-tiba menjadi sangat asing. Semua ini adalah kedengkian yang di kehidupan sebelumnya tidak pernah aku rasakan. Tapi, apa salahku? Di depanku tiba-tiba muncul sosok yang jauh lebih kurus. Matanya yang tadinya sehitam tinta kini dipenuhi pembuluh darah merah. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Ini salahku. Aku yang tidak baik sudah membuat masalah untuk kakak. Aku seharusnya tidak melawan. Ia berdiri di hadapanku, dengan panik menundukkan kepala, terus-menerus meminta maaf. Postur tubuhnya yang jelas tinggi, saat ini malah seperti anak anjing kecil yang dibuang. Air mataku langsung tumpah. Entah kenapa pada saat ini, hatiku dipenuhi rasa sedih yang meluap-luap. Aku langsung memeluknya, menangis terseduh-seduh, menangis hingga serak, seolah ingin menumpahkan semua penderitaan dari kedua kehidupanku. Aku melangkah pulang dengan cemas. Bagaimanapun, di mata orang tua di kehidupan sebelumnya, aku selalu menjadi anak baik. Aku memberanikan diri membuka pintu. Makanan lezat yang hangat tersaji penuh di meja. Ayah dan ibu mengenakan pakaian baru, duduk di meja makan, tersenyum cerah menatapku. Di tengah meja ada sebuah kue tart yang sangat indah. Ayah dan ibu mengangkat konfeti, duar, potongan kertas warna-warni berjatuhan di tubuhku. Citra sayang, selamat datang kembali ke rumah. Mereka serempak bersuara. Gerakannya serasi, cinta kasih yang meluap seolah ingin tumpah. Air mataku saat itu tidak bisa lagi kutahan. Yang paling aku takuti adalah tatapan orang tua padaku akan berubah, akan membenciku, akan seperti tatapan netizen. Terutama ayah yang sangat menjaga gengsi, akan kecewa padaku dan tidak lagi menganggapku anak. Kenapa menangis? Citra, jangan menangis nak. Ayah tidak menyalahkanmu.
Jangan pedulikan omongan di internet. Mereka semua bodoh, mereka bicara sembarangan. Ayah dan ibu memelukku, berusaha menghiburku. Bayu berdiri di sampingku, matanya tenang menatapku. Aku malah menangis lebih keras. Kali ini adalah air mata kebahagiaan. Syukurlah, syukurlah mereka tidak berubah. Syukurlah kami masih satu keluarga. Aku masih punya ayah dan ibu, dan juga Bayu. Dalam urusan yang menyangkutku, ayah dan Bayu ternyata bisa mencapai kesepakatan. Dengan tenang menyiapkan pesta penyambutan ini benar-benar di luar dugaanku. Ini juga membuatku sadar, aku adalah perekat keluarga ini. Makan malam ini sangat menyenangkan. Ayah dan ibu sangat memperhatikan perasaanku, terus-menerus mengambilkan makanan untukku. Sesekali aku tersenyum mengucapkan terima kasih, bermanja-manja. Semua orang tampak sangat senang. Suasana hati Bayu juga jelas membaik. Ia mengambilkan banyak makanan untukku. Makanan di mangkukku sudah menumpuk seperti gunung kecil. Aku cemberut, menghentikan aksinya. Sudah cukup Bayu, memangnya kamu lagi memelihara babi? Melihat interaksi kami, ayah tiba-tiba berdeham. Itu. Citra, mendengar suaranya yang sedikit canggung. Aku buru-buru meletakkan mangkuk dan sumpit. Mengira tindakanku dan Bayu tadi membuat mereka salah paham. Tapi ayah melanjutkan, Citra, begini, soal asal-usulmu kan kamu sudah tahu. Sebenarnya kamu dan Bayu tidak punya hubungan darah sama sekali. Tapi ayah dan ibumu selalu menganggapmu anak kandung. Soal ini kamu tidak perlu ragu. Aku tidak pernah meragukan cinta mereka. Ayah tampak sedikit bingung, menyikut ibu, memberi isyarat agar ia yang bicara. Melihat tatapan mereka, aku samar-samar menebak sesuatu. Benar saja, ibu menimbang kata-katanya lalu berkata, sebenarnya ayah dan ibu hanya ingin bilang, kalau kamu dan Bayu benar-benar ada perasaan satu sama lain, kami juga tidak akan menentang, asalkan kamu bahagia. Lagi pula kalian berdua kami besarkan dari kecil. Sifat kalian kami tahu betul. Menyerahkanmu pada Bayu. Ibu juga tenang. Tanganku gemetar, sebatang sumpit jatuh ke lantai. Bayu diam-diam berdiri, masuk ke dapur mengambilkan sumpit baru untukku. Sekalian mengambil sumpit yang tersisa di tanganku dan meletakkannya di samping. Tapi, saat ini kalian masih kecil. Kamu baru 18, Bayu baru 16. Kalaupun nanti ada rencana, sekarang tetap harus fokus belajar, ya? Suara ibu sangat lembut, seperti kapas membungkus hatiku. Meskipun sebelum malam ini, aku tidak pernah memikirkan kemungkinan ini antara aku dan Bayu. Fakta bahwa orang tua bisa berdiri teguh di sisiku saat seluruh media sosial menghujatku sudah menjadi penghiburan terbesar dalam hidupku. Bayu tetap tidak berkata apa-apa, tapi telinga dan wajahnya sudah memerah. Hatiku sangat rumit. Aku menghela napas pelan, tidak berkata apa-apa lagi. Aku tidak berani menolak karena takut membuat Bayu marah. Pemandangan orang tua yang terbunuh, pisau yang menggorok leherku di kehidupan sebelumnya, masih teringat jelas. Tapi aku juga tidak berani setuju. Aku takut. Aku takut tidak sanggup menanggung cinta ini. Takut mengecewakan orang tua dan dia. Aku takut memiliki pikiran yang tidak seharusnya, menodai ikatan keluarga ini. Dan lebih takut lagi, aku akan benar-benar mencintainya. Sebagai arwah penasaran yang terjebak di usia 25 tahun. Jatuh cinta pada pembunuh yang telah membunuh orang tua dan diriku sendiri. Dan konyolnya, pembunuh itu di kehidupan ini masih seorang anak-anak. Moralitas dan etika mengikatku erat, membuatku merasa jijik pada diriku sendiri. Hari-hari di rumah menghindari badai opini publik terasa sangat santai. Mengambil kesempatan cuti kuliah, aku menghabiskan seluruh waktuku menemani orang tua dan membantu Bayu belajar. Ia akan segera menghadapi ujian masuk universitas. Aku tidak lagi membuka internet, sehingga mengurangi banyak masalah. Tapi masalah dengan cepat datang. Gilang mengajakku bertemu. Awalnya aku pura-pura tidak melihat pesannya, tapi ponselku berbunyi. Sebuah pesan yang sangat mengerikan muncul di mataku. Citra, tanggal 1 Oktober 2032, kita menikah. Benar, tanggal pernikahanku dengan Gilang di kehidupan sebelumnya memang ditetapkan pada 1 Oktober 2032. Sayangnya, seminggu sebelum pernikahan, aku mati dan terlahir kembali di tahun 2022. Sekarang baru tahun 2025. Bagaimana ia bisa tahu tentang masa depan? Berarti hanya ada satu kemungkinan. Gilang juga terlahir kembali. Orang sepintar dia, berdasarkan lintasan hidupku di kehidupan sebelumnya, ditambah dengan perubahan di kehidupan ini, pasti sudah menebak bahwa aku juga terlahir kembali. Saat ini aku duduk bersamanya di sudut tersembunyi sebuah kafe, mataku penuh kewaspadaan. Kiara,
Jangan menatapku seperti itu. Ia dengan santai mengaduk sendok di gelasnya, tersenyum tipis. Panggilan yang akrab itu membuat punggungku merinding. Setelah aku mati di kehidupan sebelumnya, apa yang terjadi antara Bayu dan Gilang? Bagaimana Gilang bisa mati dan terlahir kembali? Kau sadar sejak kapan? Tanyaku, bermaksud bertanya kapan ia terlahir kembali. Gilang bersandar di sofa, matanya tersenyum tapi tidak sampai ke hati. Beberapa hari sebelum aku datang ke kampusmu, Gilang di kehidupan ini tidak sengaja cedera kepala saat bermain basket dan pingsan. Saat sadar, aku sudah menjadi aku dari kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, tepat di hari ulang tahunku yang ke-18, ia mendapatkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Pantas saja hari itu, ia mengucapkan kata-kata penuh moralitas untuk memprovokasi aku dan Bayu. Bagaimana kau mati di kehidupan sebelumnya? Aku memutuskan untuk bertanya langsung. Wajah Gilang seketika berubah, penuh kebencian dan jijik. Bayu, si gila itu. Dia datang ke rumah pernikahan kita. Aku sama sekali tidak waspada padanya. Setelah aku membukakan pintu untuknya, dia membunuhku. Seolah baru saja melihat ingatan paling mengerikan, wajah Gilang pucat pasi. Ia mencondongkan tubuh ke depan, tangannya yang gemetar menggenggam tanganku. Kiara, Bayu itu orang gila. Dia bilang aku merebutmu darinya. Untuk mengenang kematianmu, dia menusukku 25 kali. Tanganku ikut gemetar, mendengar kejahatan keji yang dilakukan Bayu. Selain rasa takut, hatiku hanya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Jika di kehidupan sebelumnya aku memberikan obat itu padanya, otaknya tidak akan bermasalah, ia tidak akan dirundung, dan tidak akan membunuh begitu banyak orang. Gilang seolah membaca pikiranku. Ia meremas tanganku kuat, tertawa dingin. Kiara, kita seharusnya sudah menikah. Semuanya dihancurkan oleh bajingan itu. Dia bahkan membunuhku. Untungnya Tuhan baik padaku, memberiku kesempatan sekali lagi. Kali ini aku harus mengirim bajingan itu ke penjara untuk balas dendam. Hatiku sesak, tak tahan untuk membelanya. Tapi, Bayu yang sekarang tidak tahu apa-apa. Di dunia ini, dia tidak bersalah. Pria di hadapanku tiba-tiba melotot dengan mata merah, menatapku tak percaya. Citra, anggap saja soal dia membunuh teman-teman sekelasnya, dan aku kita kesampingkan. Dia bahkan membunuh orang tua kandungnya sendiri, membunuhmu juga. Dan kau masih membelanya. Ini seperti masalah yang tidak ada jawaban benarnya. Membunuh harus membayar nyawa, membunuh harus dipenjara. Itu adalah keadilan. Tapi di dunia ini, Bayu yang berusia 16 tahun tidak bersalah. Terlebih lagi, ikatan antara aku dan orang tuaku membuatku tidak bisa menuntut putra satu-satunya mereka saat ini. Aku tidak bisa menghancurkan satu-satunya keturunan keluarga ini. Gilang jelas tidak mengerti jalan pikiranku, wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Citra, kau benar-benar sudah gila. Aku menatapnya dengan tatapan memohon. Gilang, maafkan aku. Aku atas nama Bayu dari kehidupan sebelumnya meminta maaf padamu. Kehidupan ini aku akan menjaganya, melindunginya, tidak akan membiarkan masalah terjadi lagi. Gilang, bisakah kau melepaskannya? Pria di hadapanku terdiam lama. Tepat saat aku mengira ia akan pergi, ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, bukan tidak mungkin melepaskannya. Bagaimanapun, adikmu adalah adikku juga. Kiara, kita kembali seperti dulu ya. Sekarang kita berdua jauh lebih muda, bisa menebus masa muda yang hilang. Saat cukup umur, kita akan menikah, seperti dulu, ya? Angin dingin berhembus, memadamkan api harapan di hatiku. Aku membuka mulut tapi tak bisa bersuara. Tatapan Gilang perlahan menjadi dingin. Citra, kau jatuh cinta pada pembunuh itu. Tidak, aku tidak. Aku hanya ingin menolong Bayu. Aku hanya ingin menyelamatkannya, membawanya ke jalan yang benar. Aku hanya ingin menjaga keluarga kami berempat. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada adikku sendiri? Dia seorang pembunuh. Tidak, dia bukan pembunuh. Setidaknya Bayu di kehidupan ini belum. Aku seperti pribadi yang terbelah, menyiksa diriku sendiri. Akhirnya aku jatuh sakit. Aku diam-diam pergi ke psikolog. Dokter memberiku banyak sekali obat. Aku menyembunyikannya di kamar, setiap hari diam-diam meminumnya, tidak ingin membuat orang tua dan Bayu khawatir. Dalam perjalanan pulang membeli obat, aku melihat orang-orang menunjuk-nunjukku sambil berbisik. Lihat, itu Citra, yang selingkuh dari pacarnya dan main gila dengan adiknya sendiri. Aku menarik maskerku, menunduk dan berjalan cepat pulang. Ponsel di sakuku terus bergetar. Gilang mengirim pesan, nadanya penuh kemenangan dan cemoohan. Citra, teruslah seperti ini.
kau akan segera menjadi tikus got yang dikejar-kejar orang. Maaf, Gilang. Aku tidak bisa. Hari ini adalah hari Bayu mengikuti ujian masuk universitas. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya sekolah di SMK, bahkan tidak ikut ujian. Kali ini segalanya akan berubah. Orang tua sama sekali tidak peduli. Mereka tidak berniat menjemput atau menunggunya. Aku memaksakan kepalaku yang pusing, membawa sedikit makanan ringan, bersiap berangkat. Tepat saat itu, ponselku berdering. Sudah bisa kuduga, Gilang. Citra, segera datang ke Hotel Bintang di ujung Jalan Merdeka. Ada hal sangat penting yang ingin kubicarakan. Kalau kau tidak datang, aku akan langsung menceritakan semua kejadian di kehidupan sebelumnya pada Bayu, agar dia tidak bisa konsentrasi ujian. Ancaman ini sangat efektif. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan Gilang. Sudahlah, hari ini akan kujelaskan semuanya padanya, sebagai perpisahan resmi. Sopir taksi mengantarku ke depan Hotel Bintang. Saat ini matahari sangat terik, jalanan sepi. Gilang berdiri di pintu hotel, melambai padaku. Ada apa sebenarnya? Tanyaku lelah. Ia tersenyum tipis. Mengajakmu makan sebagai perpisahan. Aku tidak ingin makan, tapi aku tidak bisa menolak. Berdasarkan kesan baik dan kepercayaan pada Gilang di kehidupan sebelumnya, aku sama sekali tidak waspada mengikutinya. Kami berbelok-belok masuk ke sebuah ruang privat yang sangat terpencil. Di dalam ruangan yang luas itu penuh dengan pria, sekitar belasan orang. Rambut mereka berwarna-warni, tubuh penuh tato, di wajah mereka terpasang senyum jahat. Tatapan mesum mereka menilaiku dari atas sampai bawah. Aku berbalik hendak lari. Gilang membanting pintu hingga tertutup. Badannya menghalangi jalan keluar, lalu mendorongku dengan kuat. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke pangkuan seorang pria muda yang duduk di tengah. Sepertinya dia adalah bos kelompok ini. Ia memeluk pinggangku erat, memaksaku duduk, tertawa kurang ajar. Saat ia bicara, bau asap rokok yang pekat menerpa wajahku. Halo, cantik. Kenalkan, namaku Riko. Hotel ini punya ayahku. Oh ya, aku dan Bayu teman sekelas loh. Ingatanku jelek. Maksudku teman sekelas di SMK di kehidupan sebelumnya. Semua teman-temanku di sini juga teman lama Bayu. Aku Dodi, dulu juga teman sekelas Bayu. Aku Agus, dulu duduk di belakang Bayu. Aku Tono, dulu sering menghajar Bayu. Telingaku berdengung, seluruh tubuhku serasa jatuh ke dalam es. Tuhan benar-benar mempermainkanku. Jika mereka semua adalah orang yang dibunuh Bayu lalu terlahir kembali, bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan Bayu sendiri? Mengapa mereka tidak terlahir kembali? Riko mencubit pinggangku, tertawa keras. Bagaimana Citra? Kita semua berasal dari dunia yang sama. Semua mati di tangan Bayu. Pasti banyak topik yang bisa dibicarakan. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksakan diri untuk tenang, tersenyum kaku. Riko, apapun yang kalian mau akan aku penuhi. Tolong lepaskan dia. Pintu ruangan tiba-tiba didobrak. Wajah panik muncul di hadapan kami. Bayu, kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu sedang ujian? Aku terkejut dan marah. Aku yang memanggilnya. Aku bilang padanya kau dalam bahaya. Tidak kusangka dia langsung meninggalkan ujian dan datang mencarimu. Benar-benar kakak adik yang mesra, Gilang menjelaskan dari samping. Bayu berdiri tegak. Ia terengah-engah menatapku. Setelah melihatku untuk sementara aman, kewaspadaan di matanya sedikit mereda. Ia melangkah maju, ingin menarikku berdiri. Riko entah dari mana mengeluarkan sebilah belati, menempelkannya di leherku, tersenyum mengejek. Bayu, lama tidak bertemu. Orang-orang di sekeliling seperti iblis, serempak tertawa mengejek kami. Langkah Bayu terhenti. Ia menarik napas dalam, dengan bingung dan tidak mengerti melihat sekeliling. Kalian siapa? Kenapa menculik kakakku? Ia sama sekali tidak kenal Riko dan yang lainnya. Riko menatapnya lama, lalu mengangguk yakin. Sepertinya bukan pura-pura. Benar, bukan Bayu dari kehidupan sebelumnya. Tapi mau bagaimana lagi? Siapa suruh kalian pada dasarnya orang yang sama? Dendam kehidupan sebelumnya. Terpaksa kau di kehidupan ini yang harus menanggungnya. Di mata Bayu yang hitam pekat dipenuhi keraguan. Gilang di samping dengan gembira menjelaskan padanya. Begini ceritanya, kita terlahir kembali. Kau tahu Citra akan menikah denganku. Kau lari dari pabrik. Di jalan bertemu Riko dan teman-temannya. Mereka baik hati mengajakmu makan. Tapi kau tidak tahu diuntung. Terjadi sedikit pertengkaran. Hasilnya kau diam-diam menaruh racun di sup mereka. Kau meracuni mereka semua sampai mati. Lalu menggorok leher mereka satu persatu untuk memastikan. Bayu,
Semua ini kau sendiri yang ceritakan padaku saat kau datang membunuhku. Kau menyakiti teman sekelas, membunuh orang tua, kakak perempuan, kakak ipar, mengabaikan moral. Katakan, apa kau tidak pantas mati, ha? Ruangan dipenuhi kebencian. Bayu menatapku sendirian, seolah mencari konfirmasi dariku. Apakah yang dikatakan Gilang benar? Melihat ekspresinya yang syok dan hancur, hatiku sakit seperti ditusuk, seperti melihat pohon muda yang kurawat dengan susah payah, tiba-tiba diinjak-injak dengan kasar. Ekspresi di wajahku sudah cukup untuk menjawab semua pertanyaan. Bayu tidak bertanya lagi. Ia hanya diam, dengan tenang bertanya, apa yang harus aku lakukan agar kalian melepaskan Citra? Jika bisa memilih, aku lebih baik tidak pernah terlahir kembali. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Bayu dihina dan disiksa. Kehidupan ini, Bayu yang hidup dengan terhormat, harus menebus dosa pembunuh Bayu dari kehidupan sebelumnya. Ia melakukan semua permintaan mereka di tengah tawa cemoohan. Ia perlahan berlutut. Remajaku. Ia menundukkan kepala dalam diam. Ia berlutut, merangkak sedikit demi sedikit ke kaki Gilang, membungkukkan punggungnya yang tadinya tegap, bersujud di tanah, menjulurkan lidah untuk menjilati sepatu Gilang hingga bersih. Begitu seterusnya, dari satu orang ke orang lain, 11 orang, Bayu. Ingat baik-baik, ini adalah posisimu. Kau hanyalah anjing kami. Dulu begitu, sekarang juga begitu. Hahaha, semua orang tertawa. Hanya aku yang menangis terseduh-seduh. Akhirnya aku mengerti mengapa di kehidupan sebelumnya Bayu membunuh mereka semua. Di kehidupan sebelumnya, dalam adegan-adegan tersembunyi yang tidak pernah kusaksikan, siksaan tidak manusiawi seperti apa yang harus ia tanggung. Hanya karena kecerdasannya rendah, apakah pantas dirundung sampai seperti ini? Jika aku dalam situasi itu, aku juga akan membunuh mereka semua. Mataku bengkak karena menangis, hampir tidak bisa melihat apa-apa lagi. Tapi aku masih dikendalikan erat oleh Riko. Belati dingin menempel di leherku, seolah membawaku kembali ke adegan sebelum kematianku di kehidupan sebelumnya. Di dunia yang hancur ini, hanya ada satu suara lembut yang menembus keributan, masuk ke telingaku. Kiara, jangan menangis. Aku tidak apa-apa. Bagaimana mungkin tidak apa-apa? Wajah Bayu sudah tidak berbentuk lagi. Bengkak, biru lebam, sudut bibirnya berdarah. Dipukuli hingga tidak seperti manusia. Tapi ia masih mencoba menghiburku, menghibur seorang gadis yang hancur total seperti aku. Riko tersenyum sinis menatapnya. Lama kemudian, ia melemparkan belati di leherku ke lantai. Klang, belati itu jatuh tepat di samping kaki Bayu. Tapi aku masih dipegang erat oleh Riko. Gini saja. Kau bunuh diri dengan menggorok lehermu. Aku akan melepaskan kakakmu. Jatuhnya belati itu membuat seluruh tubuhku gemetar. Mata Bayu yang bengkak tertuju padaku. Kemudian ia perlahan mengambil belati itu. Janji harus ditepati. Tidak, tidak boleh Bayu. Darah hangat menyembur kemana-mana, mengaburkan pandanganku. Yang mati adalah Riko. Tidak ada yang menyangka. Bayu tiba-tiba meledak dengan kekuatan luar biasa, mengambil belati tajam itu. Tapi ia tidak menggorok lehernya sendiri, melainkan langsung menggorok leher Riko yang berdiri di belakangku. Gerakannya cepat seperti kilat, satu tebasan mematikan. Riko akhirnya melepaskanku. Ia melotot tak percaya. Kedua tangannya memegangi lehernya yang menyemburkan darah, tak bisa lagi mengucapkan satu kalimat pun. Belati yang masih meneteskan darah segar digenggam erat oleh Bayu. Aku meliriknya sekilas, Riko tidak salah. Belati ini memang sama persis dengan yang digunakan untuk membunuhku di kehidupan sebelumnya. Senjata yang pernah digunakan untuk membunuhku, kini menjadi alat untuk melindungiku. Meskipun Bayu saat ini sudah dipukuli hingga wajahnya hancur, ia masih menggunakan sisa tenaganya untuk memelukku erat, melindungiku, seolah sedang menenangkan anak kecil. Ia mengangkat tangannya, dengan lembut menutupi mataku, tidak membiarkanku melihat kematian Riko yang berdarah. Tidak apa-apa, Kiara. Aku akan melindungimu. Gilang dan teman-temannya sudah ketakutan hingga lemas, terduduk di lantai. Tepat saat itu, suara dingin Bayu terdengar. Mungkin benar seperti yang kalian katakan. Di kehidupan sebelumnya aku membunuh kalian semua. Tapi jika aku bisa membunuh kalian sekali, aku juga bisa membunuh kalian untuk kedua kalinya. Tidak percaya? Lihat saja mayat Riko. Tuhan memberi kalian kesempatan terlahir kembali sekali. Apa dia akan begitu murah hati memberi kalian kesempatan kedua? Orang yang takut mati tidak akan pernah bisa melawan orang yang nekat. Tidak ada yang berani menghalangi.
Bayu menggandeng tanganku dengan satu tangan. Tangan lainnya memegang belati berdarah. Dengan angkuh melangkah keluar dari hotel bintang, meninggalkan semua teriakan dan tangisan di belakang. Dunia seolah hanya tersisa kami berdua. Orang-orang di jalan melihat kami berlumuran darah, dengan panik menghindar. Matahari perlahan ditelan awan hitam yang memenuhi langit. Hujan deras tiba-tiba turun, membersihkan bau anyir darah di tubuh kami. Kalau memang ada reinkarnasi, aku berharap kita bukan lagi kakak beradik. Bayu tiba-tiba berkata, diam-diam mengakui sandiwara ini. Jadi ini alasannya ia tidak terlahir kembali. Karena ia tidak ingin terus menjadi adikku. Ayah dan ibu mungkin juga begitu. Karena mereka tidak ingin menanggung lagi rasa sakit dibunuh oleh anak yang mereka besarkan. Jadi lebih baik tidak terlahir kembali. Bayu berhenti, perlahan berbalik, menundukkan kepala, seperti anak anjing yang dibuang, penuh luka, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Maafkan aku, kakak. Aku membunuh orang lagi, membuatmu kecewa. Aku menggeleng, air mata jatuh bercampur dengan hujan. Aku melangkah maju, memeluknya erat, membenamkan kepalaku di dadanya. Bayu sangat baik, kakak sangat suka. Ekstra Yeden, seorang polisi berdiri di luar koridor, mengamati wanita yang duduk termenung di dalam ruang rawat melalui jeruji besi. Wanita itu kurus kering, rambutnya kusut seperti sabut kelapa. Kepala dokter datang, menutup rekam medis, matanya menunjukkan kilatan tajam, menggelengkan kepala pada polisi itu. Setelah pemeriksaan berulang kali, kami memastikan Citra sama sekali tidak menderita gangguan jiwa. Anda yakin? Polisi itu mengerutkan kening. Dokter itu mengangguk. Dia sangat cerdas. Untuk menghindari hukuman, dia tidak segan-segan mengarang kebohongan besar tentang reinkarnasi. Tujuannya agar kita percaya dia gila. Polisi itu menghela napas. Rangkaian bukti sudah lengkap. Selama dipastikan dia tidak punya penyakit mental, saat melakukan kejahatan dalam keadaan sadar, dia pasti akan menerima hukuman yang setimpal. Dokter itu menatap wanita yang pura-pura gila di dalam. Matanya penuh penyesalan dan jijik. Coba katakan, gadis muda yang baik seperti ini, kenapa bisa membunuh orang tua kandungnya, membunuh adiknya, calon adik iparnya, dan 11 korban lainnya? Sebenarnya, soal dia meracuni 11 korban itu, saya masih bisa sedikit mengerti. Bagaimanapun pihak Anda sudah menyelidiki, kelompok itu saat di SMK telah melakukan banyak perundungan kejam padanya. Tapi kenapa dia tega membunuh orang tuanya sendiri? Meskipun orang tua angkat, setidaknya ada jasa membesarkan selama 25 tahun. Polisi itu terdiam sejenak lalu berkata, sifat manusia itu rumit. Di satu sisi, Citra berterima kasih pada orang tua angkatnya. Tapi dia juga sangat membenci mereka, karena secara tidak langsung telah menyebabkan kematian orang tua kandungnya. Seandainya tahun itu orang tua kandungnya tidak pergi ke pernikahan orang tua angkatnya, tidak dipaksa minum, tidak menyetir dalam keadaan mabuk lalu kecelakaan, dia akan punya keluarga yang bahagia. Dia tidak akan tumbuh dalam pukulan dan kekerasan dari ayah angkatnya, tidak akan sekolah di SMK, tidak akan memiliki perasaan terlarang pada adik angkatnya, dan tidak akan karena cinta berubah menjadi benci, lalu membunuh orang tua angkat, adik angkat, dan calon adik iparnya. Semua kebohongan dibangun di atas fondasi kebenaran. Hanya saja Citra telah menukar gender para tokoh dalam ceritanya. Maka, kebenaran yang kejam berubah menjadi sebuah dongeng. Setiap kalimat yang ia ucapkan sebenarnya adalah kebenaran. Sayangnya, di dunia nyata, dialah yang harus menanggung semua tragedi dari tokoh Bayu dalam cerita kehidupan pertamanya. Kehidupan Citra berakhir di suatu hari di musim gugur pada usia 25 tahun, tepat seminggu sebelum pernikahan Bayu dan Gita dilangsungkan. Sama sekali tidak ada reinkarnasi. Terdakwa Citra terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana, dijatuhi hukuman mati. Ekstra 2, pengakuan Citra. Setelah polisi menangkapku, aku membohongi seluruh dunia. Aku menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Aku berpura-pura menjadi Citra yang disayang dan dimanja dalam cerita itu. Kehidupan pertama, versi bohong. Aku tidak tahu asal-usulku, tumbuh dalam perlakuan istimewa orang tua. Mereka merasa bersalah pada orang tua kandungku dan menganggapku sebagai permata. Ayah dan adikku punya hubungan ayah-anak yang khas. Sedikit-sedikit main tangan. Setiap kali aku punya masalah, ayah akan memukuli adikku. Saat aku 15 tahun, kami berdua demam tinggi. Orang tua memberikan semua obat kepadaku, meskipun yang lain adalah putra kandung mereka. Lihat betapa baiknya mereka padaku. Adikku yang malang karena demam itu menjadi bodoh. Tapi si bodoh itu menyukaiku. Prestasiku cemerlang. Lulus dari SMA favorit dan masuk universitas ternama.
Setelah lulus, aku mendapat pekerjaan yang bagus. Aku gadis yang baik, berbakti pada orang tua. Khawatir adik bodohku tidak bisa merawat mereka. Jadi aku kembali ke kampung halaman, melalui kencan buta bertemu dengan pria lembut dan sopan, Gilang. Sayangnya, seminggu sebelum pernikahanku, si bodoh itu kabur dari pabrik. Di jalan ia bertemu lagi dengan Riko dan teman-temannya yang pernah merundungnya di SMK. Mereka kembali menghinanya. Maka, si bodoh itu mengambil bahan kimia yang dicurinya dari pabrik, menaruhnya di sup mereka. Ia meracuni semua teman sekolahnya sampai mati, lalu menggorok leher mereka. Selanjutnya, karena cinta berubah menjadi benci, ia membunuh orang tuanya sendiri. Membunuhku, membunuh Gilang. Kehidupan kedua. Maaf, tidak ada kehidupan kedua. Bagaimana mungkin ada reinkarnasi di dunia ini? Cerita yang baru saja kukisahkan sepenuhnya bohong. Namaku Citra. Kisah hidupku yang sebenarnya adalah seperti ini. Setelah orang tua kandungku tewas tenggelam karena menyetir mabuk, kakek nenek dan kerabat menganggapku sebagai beban. Mereka membagi habis uang santunan orang tuaku, lalu memaksaku untuk tinggal bersama keluarga Kusuma. Mereka menganggap keluarga Kusuma secara tidak langsung telah membunuh orang tuaku, jadi mereka harus bertanggung jawab membesarkanku. Di bawah tekanan moral, orang tua angkatku terpaksa mengadopsiku. Hasilnya bisa ditebak. Aku datang ke keluarga kecil ini saat mereka baru saja menikah, belum punya anak sendiri. Bagaimana mungkin aku disambut? Dari kecil hingga besar, makanan dan pakaianku adalah yang terburuk. Ayah stres karena pekerjaan, aku menjadi samsaknya. Ibu sedang tidak mood, aku menjadi pelampiasannya. Tubuhku selalu penuh lebam dan bekas luka. Adikku Bayu adalah satu-satunya orang yang baik padaku di dunia ini. Ia seperti bulan yang terang di langit. Prestasinya cemerlang, kepribadiannya ceria, lembut dan baik hati, mendapatkan seluruh cinta dan kasih sayang orang tua. Bagaimanapun, ia adalah anak kandung, putra penerus keluarga. Ia sering mencoba menengahi hubungan tegang antara aku dan orang tua. Aku adalah tikus got yang hidup di selokan gelap. Bayangan yang dilupakan dunia. Bayu setiap hari memanggilku kakak. Setiap hari dengan sabar mengajariku. Hanya dengan melihatnya, setiap hariku menjadi bahagia. Tapi sayang, aku tetap tidak bisa masuk SMA favorit. Karena saat aku 15 tahun, demam tinggi yang parah membuat otakku menjadi lamban. Orang tua memberikan satu-satunya obat penurun panas untuk Bayu. Sejak saat itu, semua orang menertawakanku, menyebutku bodoh. Hanya Bayu yang tidak. Aku dirundung dan dihina secara brutal di SMK, dipimpin oleh si brengsek Riko. Hal-hal keji yang tidak bisa kalian bayangkan, mereka lakukan padaku. Yang terpenting, mereka merampas gelangku dan merusaknya. Itu adalah satu-satunya hadiah ulang tahun yang Bayu berikan padaku. Aku membenci mereka sampai ke tulang, aku harus membunuh mereka semua. Setelah lulus SMK, orang tua tidak mau lagi membiayaiku. Mereka pikir otakku bodoh, sekolah lagi hanya buang-buang uang. Jadi, aku bekerja sebagai buruh di pabrik farmasi. Aku suka pekerjaan ini karena tidak perlu berkomunikasi. Monoton dan berulang. Aku ingin bekerja keras mengumpulkan uang. Kelak bisa hidup bersama Bayu. Meskipun setiap bulan gajiku harus kuserahkan semua pada orang tua. Aku dengar Bayu sudah punya pacar. Seorang gadis bernama Gita, teman SMA-nya. Bagaimana Bayu bisa menyukai gadis seperti itu? Dia sama sekali tidak polos seperti penampilannya. Aku pernah melihat Gita ikut mengeroyok orang bersama preman SMK. Gita sebenarnya adalah ketua geng. Tidak boleh Bayu, kau tidak boleh bersama gadis seperti itu. Aku harus pulang untuk membongkar kedoknya di depan Bayu. Di jalan, aku bertemu lagi dengan sampah-sampah Riko itu. Mereka mau menghinaku lagi. Kalau begitu, mati saja kalian semua. Racun dari pabrik farmasi memang manjur. Aku mengangkat pisau, garis-garis darah yang indah mekar di leher mereka. Aku merasa sangat gembira. Orang tua melihatku pulang. Wajah mereka sama sekali tidak senang. Mereka memarahiku, memukuliku. Ayah mencabut ikat pinggang seperti ribuan kali sebelumnya dengan kejam mencambukku. Ibu berdiri dingin di samping, tidak berniat menengahi. Ayah menendang perutku, menggeram. Sampah sepertimu berani-beraninya mengkhayal tentang anakku, sama saja seperti orang tua pemabukmu itu. Sialan, menyusahkan hidupku saja. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melawan. Aku membunuh ayah dan ibu angkatku. Bayu pulang sekolah. Ia melihat ruang tamu penuh genangan darah. Ia berdiri terpaku di pintu, tak percaya. Aku muncul dari belakang, memukulnya pingsan.
Aku mengikatnya di tempat tidur. Ia sadar, terus meronta dan berteriak. Ternyata orang seperti Bayu juga bisa memaki. Ia berteriak, "Citra, kau gila. Kau tidak punya hati. Kau akan kena karma, mati mengenaskan. Bagaimana mungkin aku tidak punya hati?" Orang tua memukul dan memarahiku. Aku juga sakit hati. Dulu setiap kali Bayu melihatku dipukuli, ia akan datang memelukku, menghiburku. "Kakak, aku akan melindungimu." Bayu pernah menjadi orang paling lembut di dunia ini. Tapi Bayu yang sekarang sama sekali tidak manis. Ia seperti orang gila berteriak padaku. Mengatakan aku katak yang merindukan bulan. Mengatakan ia seumur hidupnya hanya akan menikahi Gita. Mengatakan ia tidak akan pernah bisa mencintaiku. Mengatakan aku membuatnya jijik dan mual. Aku membunuh Bayu, menggorok lehernya. Aku pergi ke rumah pernikahan mereka. Setelah Gita membuka pintu, aku menerjang dan menusuknya 25 kali untuk mengenang 25 tahun kehidupanku yang tragis. Aku berdiri di bawah sinar matahari yang cerah dengan tangan berlumuran darah. Polisi dengan cepat datang dan mengepungku. Mereka menginterogasiku dengan nada kasar. Aku hanya diam-diam menceritakan sebuah kisah pada mereka. Tapi mereka mengira aku pura-pura gila, ingin menggunakan alasan sakit jiwa untuk menghindari hukuman. Konyol sekali. Aku sama sekali tidak takut mati. Aku hanya ingin menceritakan sebuah kisah. Seandainya segalanya benar-benar seperti dalam ceritaku, alangkah baiknya. Orang tua menyayangiku, dan Bayu juga menyayangiku. Di pengadilan yang megah, sekelompok orang membacakan pasal-pasal yang tidak kumengerti, lalu menjatuhkan hukuman mati padaku. Tidak apa-apa. Dunia ini memang sudah sangat membosankan. Melihat hakim yang berwibawa di atas sana, tiba-tiba aku punya pikiran aneh. Di akhir kehidupan kedua itu, apakah Bayu akan dihukum? Kuharap ia juga dihukum mati. Dengan begitu, kami berdua akan sama lagi. Benar-benar sehati. Pada hari eksekusi, matahari sangat indah. Aku samar-samar teringat hari ulang tahunku yang ke-18. Cuacanya juga secerah ini. Di luar jendela, bayangan pohon bergoyang ditiup angin. Di kolam, dua ikan mas berenang riang, saling membelit ekor. Remaja tahun itu berbisik di telingaku, suaranya lembut hingga ke tulang. Berbisik apa? Ia sebenarnya pembohong yang lebih hebat dariku. "Kakak, aku akan selamanya mencintaimu.